Selamat pagi umat kekasih Tuhan, Shalom. Senang sekali pada pagi hari ini boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah teristimewa. Hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan ada ungkapan lama, tak kenal maka tak sayang. Karena ini kali pertama saya boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya dari sejak kecil diberi nama Taryono oleh orang tua saya. Dan saat ini Tuhan percayakan untuk melayani di Gereja Kristus Petamburan. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Tanah Abang tentu akan melewati daerah Petamburan. Dan saya dikaruniai 2 orang putra. Dan karena saat ini sudah beranjak remaja, sudah bisa mulai mengurus diri sendiri, maka saat ini saya hadir bersama dengan istri saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melewati daerah Petamburan, silahkan untuk mampir di Gereja Kristus Petamburan. Ya, tidak jauh dari lampu merah Selipi. Itu kira-kira yang menjadi perkenalan saya supaya nanti kalau kita bertemu bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, mari kembali kita pada bagian kita, renungan kita pada pagi hari ini. Saudara kekasih Tuhan, pernahkah Bapak Saudara merasakan kehidupan di mana saudara sedang mengalami sebuah permasalahan dan pergumulan yang terasa berat? Kalau meminjam istilah dari Mazmur Daud, dia mengungkapkan kehidupan yang seperti berada di lembah kekelaman. Kalau Bapak Saudara pernah merasakan hal seperti itu, maka saya bisa membayangkan dan menggambarkan kita berada di sebuah tempat, yaitu padang gurun. Padang gurun tanpa arah dan penuh dengan ketidakpastian. Dan tentu saja dalam keadaan seperti itu, ketakutan yang menyelimuti dan juga kita rasakan dalam hidup kita. Karena penuh dengan keadaan yang mencekam dan juga penuh dengan kecemasan. Karena di padang gurun, Saudara, jarang sekali ada petunjuk arah. Karena itu setiap langkah yang kita lalui itu seolah-olah kita semakin jauh, semakin hidup dalam ketidakpastian. Kita semakin bingung. Dan ketika kita melihat cakrawala yang tidak berujung itulah kita semakin merasa sendiri. Dalam keadaan seperti itulah kita merasa terasing dari dunia, terasing dari orang-orang yang selama ini mungkin dekat dengan kita. Dan dalam keadaan seperti itulah kita berjuang melawan rasa putus asa. Ketika saudara menghadapi situasi yang mencekam dan penuh dengan pergumulan yang berat, bukankah dalam keadaan seperti itu seringkali kita bertanya, siapa sesungguhnya yang berkuasa atas hidup saya? Siapa yang bisa memberi kepastian dalam ketidakpastian hidup kita? Siapa yang mau menolong kita di dalam keadaan, ungkapan Daud, seperti kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Saudara, hari ini kita akan melihat bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Kristus bukan hanya Raja yang berkuasa, tetapi Kristus adalah Raja yang peduli. Saya mengibaratkan seperti seorang petunjuk arah yang tahu jalan terbaik di kota yang terasing bagi kita. Saat kita menyerahkan hidup kepada Kristus, kita dipandu untuk menemukan arah yang pasti di tengah kekacauan hidup, di tengah ketidakpastian, di tengah kekelaman, di tengah rasa putus asa. Dan hari ini kita akan merenungkan apa artinya menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat bacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa hal. Kalau kita memperhatikan dimulai dari Injil Yohanes dalam pasal 18 ayat 33. Di sini kita melihat ada percakapan. Percakapan siapa? Percakapan antara Pilatus dan Yesus. Dan percakapan ini Saudara bisa dibantu saja slide-nya next. Kita melihat percakapan antara Pilatus dan Yesus yang penuh dengan makna teologis. Ketika Pilatus mulai bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?"
Saudara, Yesus menegaskan bahwa kerajaannya berbeda dengan kerajaan dunia ini. Karena itu tema Kristus Raja menggemakan kebenaran yang juga dinyatakan di dalam bacaan Mazmur 93 tadi. Tentang kekekalan dan juga tentang kuasa Tuhan sebagai Raja. Bahkan dalam bacaan Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8 juga menegaskan Kristus sebagai Raja atas segala raja. Karena itu melalui bacaan kita hari ini kita akan menyelami paling tidak 3 aspek utama. Bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Next. Yang pertama, Bapak Saudara, kita memperhatikan di dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Di sini Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu artinya sebagai sebuah penegasan bahwa kerajaan Kristus bukan berasal dari yang fana ini. Kerajaan Kristus bukan berasal dari manusia, bukan dari dunia ini. Dan itu ditegaskan kembali di dalam Mazmur 93 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bahkan dikatakan tahtamu tegak sejak dahulu kala. Saudara, Yesus menggenapi nubuat tentang Raja yang memerintah kekal. Sekali lagi bahwa Ia bukan sekedar Raja duniawi yang mengejar kekuasaan. Tetapi Yesus adalah Raja yang memerintah di dalam kekudusan dan kebenaran. Kekuasaan Kristus tidak tergantung pada politik. Kekuasaan Yesus tidak tergantung pada militer. Tetapi kekuasaan Yesus, otoritas ilahi. Dan otoritas ilahi ini tidak tergoyahkan. Sementara kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 1 ayat 5 dan ayat yang 6. Di sana dikatakan bahwa Yesus disebut penguasa raja-raja bumi. Saudara, itu kembali menegaskan kepada kita bahwa identitas Kristus sebagai Raja di atas segala raja itu melampaui sejarah, melampaui waktu. Karena apa? Di dalam kitab Wahyu, Yesus adalah Alfa dan Omega. Karena itu ketika Pilatus bertanya, Pilatus mengharapkan jawaban tentang kerajaan duniawi. Tetapi di sini Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Kristus menunjukkan bahwa kekuasaannya jauh melampaui kekuasaan manusia. Kekuasaan Yesus melampaui dari pemerintahan yang ada dalam dunia. Dan kekuasaan Yesus melampaui dari kerajaan manapun di bumi ini. Karena itu Yesus tidak datang untuk memerintah dengan kekuatan militer. Yesus tidak datang untuk memerintah dengan kekuatan politik. Tetapi kerajaan yang Yesus bawa adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang Yesus bawa adalah kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu aspek yang pertama. Kemudian yang kedua, next. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan bahwa engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara, aspek yang kedua adalah kebenaran sebagai prinsip utama di dalam kerajaan Kristus. Yesus berkata bahwa Ia datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Kerajaan Yesus berdiri di atas kebenaran, bukan di atas kebohongan, bukan di atas politik, bukan di atas tipu daya. Dan sebagai raja, Dia bukan hanya memerintah, tetapi Yesus mengungkapkan kebenaran sejati yang berasal dari Bapa. Dan melalui pengajaran dan pengorbanan inilah Yesus menunjukkan kasih, Yesus menunjukkan pengampunan, Yesus menunjukkan keadilan Allah. Dan Yesus memandang setiap orang yang mencari kebenaran untuk datang kepadanya. Yesus mengungkapkan siapapun yang mau mencari keadilan datang kepadanya. Mengapa? Sebab kebenaran adalah prinsip utama dan prinsip kerajaan Kristus yang Dia bawa. Kemudian aspek yang ketiga, saudara. Kerendahan hati Kristus sebagai raja. Next. Pilatus mengharapkan seorang raja yang berwibawa dalam kemegahan duniawi. Tetapi
Yesus meski dia adalah seorang raja, segala raja, tetapi Yesus tampil dengan kerendahan hatinya. Dia tampil dan datang dengan kelembutannya. Ia tidak membela diri dengan kekerasan. Dia tidak memaksakan kehendak. Tetapi Yesus tetap teguh di dalam misinya. Baik saudara, kerendahan hati adalah sikap tidak meninggikan diri. Kerendahan hati adalah sikap di mana dia menghargai orang lain dan bersedia melayani dengan tulus. Karena itu merendahkan diri memang bukan perkara yang mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian di dalam relasi kita dengan sesama. Tentu kita mulai di tengah-tengah keluarga kita. Kita mulai di tengah-tengah relasi dengan sesama orang percaya. Dan hal itu bisa kita tunjukkan dengan kesediaan mengalah saat berbeda pendapat. Dalam kehidupan berjemaat, saudara, kiranya kita juga belajar untuk tidak menonjolkan diri, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju. Dalam relasi dengan sesama kita memberi kesempatan orang lain juga untuk maju dalam kehidupan mereka. Kristus adalah Raja yang memerintah dengan kebenaran dan kasih. Next. Saudara, melalui kebangkitan ia menaklukkan dosa dan maut. Memberi kita harapan untuk hidup di dalam kerajaan kekal Allah. Dari 3 aspek ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikan praktis dalam kehidupan kita, saudara? Yang pertama, next. Kita menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dengan menjadikan Kristus sebagai Raja, kita sedang diajak untuk menyerahkan semua keputusan kita. Kita sedang diajak untuk menyerahkan prioritas kita. Dan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, itu berarti kita juga menempatkan dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari nilai-nilai hidup di bawah pimpinan Tuhan. Saudara, ketika kita mengakui Kristus sebagai Raja dalam hidup kita, maka disitulah kita juga menyadari bahwa hidup kita berada di bawah otoritas Tuhan yang kekal. Bukan pada hal-hal yang duniawi yang bersifat sementara. Dan inilah yang kemudian memberikan keberanian kepada kita untuk apa? Untuk menempatkan nilai-nilai kerajaan Allah di atas prioritas duniawi. Sebagai contoh sederhana, saudara, ketika seseorang menyakiti atau menyinggung kita, apa yang dunia ajarkan? Dunia mengajarkan balas. Kalaupun kau tidak bisa membalas, simpan itu dalam hatimu. Untuk apa? Untuk membalas dendam. Tetapi kebenaran Kristus mengajarkan kita, ketika engkau disakiti, ketika orang lain menyinggung engkau, ampuni dia. Doakan dia. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau mengutip apa yang ditulis oleh Pendeta Eka Dharma Putra dalam satu bukunya. Pertanyaan menarik buat kita sebagai orang-orang Kristen adalah, menjadi orang Kristen itu susah atau gampang bagi saudara? Susah atau gampang? Susah. Ngapain masih jadi orang Kristen sampai hari ini kalau susah? Ada yang mengatakan gampang di belakang. Saudara, yang menarik, Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya mengatakan, menjadi orang Kristen itu susah-susah tapi gampang. Jangan bilang, itu mah cari aman jawabannya apa. Bukan. Baik saudara, kalau selama kita menjadi orang Kristen, kita selalu mengatakan kok jadi orang Kristen susah ya. Dengan berpikir bahwa orang lain menyakiti, kok gampang banget menyinggung perasaan, menyakiti hati, melukai aku. Firman Tuhan katakan ampuni dia. Susah, Pak. Kita selalu akan mengatakan susah menjadi orang Kristen ketika kita mengandalkan ego kita.
Kita akan menjadi orang Kristen yang selalu sulit kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi dalam kesusahan itulah sebagai manusia berdosa akan menjadi gampang, saudara, ketika kita mengandalkan kasih karunia Allah. Bukankah itu yang dilakukan Allah bagi kita? Kenapa Yesus repot-repot datang ke dalam dunia, mati disalibkan? Karena mengampuni Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Bagi kita yang sudah mengalami dan juga merasakan pengampunan kasih karunia dari Allah, maka kita mengandalkan kasih karunia untuk mengampuni sesama kita. Mengampuni pasangan kita, mengampuni anak kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni rekan pelayanan kita. Bukan karena kita hebat, sama sekali tidak. Tetapi karena ada kasih karunia Allah dalam hidup kita. Maka menjadi orang Kristen itu gampang kalau mengandalkan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita artinya kita mengandalkan kasih karunia Allah di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan yang kedua? Next. Yang kedua, saudara, mencari kebenaran dalam setiap langkah hidup kita. Artinya apa? Sama seperti Kristus datang dengan membawa kebenaran, maka ketika hidup kita dipimpin oleh Kristus sebagai Raja, maka menjadikan kebenaran Kristus sebagai dasar keputusan kita. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam keluarga kita maupun juga di dalam pelayanan kita. Tetapi dunia seringkali menawarkan apa? Ambil keputusan yang baik. Tetapi Kristus membawa kebenaran. Artinya aspek utama bagaimana kita mencari kebenaran dalam setiap langkah hidup adalah kebenaran itu menjadi aspek yang penting dalam hidup kita. Bukan kebaikan, tapi kebenaran. Karena yang baik tidak selalu benar, saudara. Tetapi bukankah kita sudah terbiasa melakukan yang baik walaupun itu tidak benar menurut firman Tuhan? Tetapi hari ini dalam Minggu Kristus Raja, kita diingatkan kembali, kan kita diajak untuk apa? Menempatkan kebenaran Allah itu dalam aspek hidup kita. Jika Kristus adalah Raja kita, maka kebenaran Allah itu juga menjadi panduan hidup kita. Kita harus adil. Kita harus setia di dalam segala hal. Bahkan ketika dunia menawarkan godaan untuk mengambil jalan pintas atau mengikuti ketidakbenaran, sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam kasih karunia Allah, Kristus mengingatkan, mengajak, membawa kita untuk kembali kepada kebenaran. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan keluarga, saudara. Ketika ada anak yang kemudian bertanya kepada kita orang tuanya, "Ma, Pa, kok aku nggak bisa beli mainan mahal seperti teman-temanku?" misalnya. Atau mungkin anak kita yang sudah bertumbuh dewasa bilang, "Pa, Ma, kok kita nggak bisa beli mobil seperti teman-teman yang lain?" Saudara, apa yang kita berikan jawaban kepada anak kita kadang-kadang? Kadang-kadang sebagai orang tua merasa malu untuk mengatakan bahwa anggaran keluarga belum mencukupi. Tetapi ketika kita sebagai orang tua memilih jawaban berdasarkan kebenaran, maka sebagai orang tua kita akan menjelaskan dengan jujur tetapi tentu penuh dengan kasih. Kita bisa katakan kepada anak kita, "Nak, saat ini kita sedang memprioritaskan kebutuhan lain yang lebih penting. Tapi ketahuilah, Papa Mama tetap mengasihi engkau. Papa Mama akan berusaha memberikan yang terbaik untuk hidupmu." Saudara, kelihatannya sepele, kelihatan sederhana. Tetapi akan berdampak bagi anak kita. Apa dampaknya? Anak-anak akan belajar tentang apa itu nilai kejujuran. Anak akan belajar tentang apa itu pentingnya menghargai apa yang kita miliki. Dan anak akan melihat contoh nyata dari orang tua yang hidup di dalam kebenaran.
Bukan demi mencukupi dan memberikan kepada anak kita, kita melakukan apapun, bahkan dalam ketidakbenaran. Sekali lagi bahwa nilai kebenaran itu menjadi prinsip utama yang Kristus bawa. Kemudian yang ketiga, saudara, next, ya, bicara tentang meneladani kerendahan hati Kristus dalam setiap interaksi. Tentu bagian ini kita bisa mempraktekkan dengan menghindari arogansi. Kita belajar untuk melayani dengan hati yang penuh kasih, sama seperti Kristus. Kerajaan Kristus berbeda. Karena apa, saudara? Karena kerajaan Kristus itu dijiwai dengan kerendahan hati. Karena itu ketika kita mengaku Yesus sebagai Raja, maka kita juga dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dengan rendah hati dan penuh kasih. Dan ternyata rendah hati ini gak gampang, saudara. Ini sudah mulai musim hujan. Makanya Dinas Pertamanan mulai memangkas atau memotong pohon-pohon yang besar. Kenapa, saudara? Karena banyak kasus pohon yang besar, tetapi ketika kena angin ataupun hujan lebat tumbang. Dan beberapa peristiwa di Jakarta Pusat, ketika pohon yang tumbang itu dipotong-potong, apa yang terjadi yang terlihat, saudara? Ternyata di dalamnya itu keropos karena dimakan rayap. Itulah juga gambaran tentang kesombongan, tentang arogansi dalam kehidupan kita. Kesombongan itu penyakit yang tidak terlihat tetapi menggerogoti hidup dan hati kita. Membuat kita jauh dari damai sejahtera. Merusak relasi dan juga hubungan kita dengan sesama. Tetapi Kristus sebagai Raja hari ini memberikan teladan tentang apa artinya kerendahan hati. Contoh sederhana dalam interaksi, Bapak Saudara. Kalau satu saat ada seorang teman atau anak kita datang kemudian bercerita tentang masalahnya. Tetapi saat yang sama kita sedang pegang gadget. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Saudara mau tetap pegang gadget, asik, sementara teman atau saudara keluarga kita sedang menceritakan tentang masalahnya. Tetapi bagi seorang yang memiliki kerendahan hati, dia akan meletakkan ponselnya. Dia akan tatap matanya. Dan kemudian dengan penuh kasih dia akan katakan, aku di sini untuk mendengarkan. Ceritakan. Ceritakan saja semuanya. Saudara, itu kelihatan sederhana, kelihatan sepele. Tetapi akan berdampak besar dalam relasi. Apa dampaknya? Sahabat, teman, atau siapapun yang datang menceritakan masalah pergumulannya, dia akan merasa dihargai. Dia akan merasa bahwa hubungan itu bisa menjadi lebih mendalam. Karena apa? Karena kita menunjukkan empati dengan kerendahan hati. Ibu, bapak, dan saudara kekasih Tuhan, tentu menjadi satu kerinduan kita bersama bahwa saat kita meninggalkan tempat ini, mari kita ingat bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia memanggil kita untuk hidup di bawah pemerintahan kasih-Nya setiap hari. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam setiap tantangan hidup. Mari kita belajar dan berusaha untuk mengutamakan kehendak Allah. Ketika kita memilih kejujuran, kebenaran di tempat kerja meski sulit, ketika kita harus mengampuni seseorang yang menyakiti kita, menjadi pilihan kebenaran yang kita lakukan, maka disitulah kita sesungguhnya sedang mencerminkan ketaatan kita kepada Kristus yang adalah Raja, pemimpin, pemandu, sekaligus juga pemegang otoritas hidup kita. Sebagaimana Kristus memimpin dengan kasih dan keadilan, saudara, kita juga dipanggil untuk hidup sebagai wakil kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu tentu menjadi doa saya bagi saudara adalah biarlah setiap langkah kita menjadi bukti nyata bahwa Yesus memegang kendali atas hidup kita. Yesus menjadi pemegang otoritas dalam setiap hidup yang kita jalani hari demi hari.
Karena itu saya mau mengajak kita, mari ketika kita pulang dari tempat ini, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Hati kita dipenuhi dengan tekad baru. Untuk apa? Menjadikan Kristus Raja di atas segala raja. Slide yang terakhir, next. Saudara, tentu menjadi doa dan juga kerinduan kita bersama sebagai orang-orang percaya. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Raja yang sejati. Dan hidup kita semakin memancarkan kemuliaannya melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.